Kita mulai dari yang bikin dihukum sampai nyawa melayang. Nomor 10. Cagar Alam Waeul. Cagar Alam Waeul merupakan kawasan hutan kering dan bukit sabana seluas sekitar 1.400 hektar yang berada di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Aturan yang melarang masyarakat mendirikan pemukiman di sini sebenarnya sudah berlaku cukup lama, yaitu sejak wilayah ini ditunjuk sebagai suaka alam pada tahun 1969, sebelum akhirnya dipertegas secara resmi oleh pemerintah melalui keputusan Menteri Kehutanan pada tahun 1985. Pemerintah menutup kawasan ini dari aktivitas pemukiman bukan tanpa alasan, melainkan karena Waeul menjadi salah satu benteng perlindungan penting bagi habitat komodo liar di luar kawasan Taman Nasional Komodo. Wilayah ini dijaga ketat agar rantai makanan alami komodo seperti populasi rusa timur dan babi hutan tetap terjaga tanpa gangguan. Jika manusia diizinkan tinggal di sana, aktivitas alih fungsi lahan dapat merusak ekosistem sabana sekaligus mengganggu kelangsungan hidup hewan-hewan yang dilindungi tersebut. Dampak buruk yang dihadapi jika ada warga yang nekat menetap di area ini sangat serius, terutama dari segi keselamatan jiwa karena tingginya risiko serangan dari komodo liar yang memiliki gigitan mematikan. Selain ancaman keselamatan, tindakan mendirikan pemukiman atau merusak area konservasi ini juga tergolong ilegal, sehingga pelanggarnya akan berhadapan langsung dengan hukum. Nomor 9. Suaka Margasatwa Muara Angke. Wilayah ini merupakan hutan bakau seluas 25 hektar yang tersisa di kawasan pantai Jakarta Utara. Aturan ketat yang melarang orang tinggal di tempat ini sebenarnya sudah ada sejak zaman kolonial Belanda pada tahun 1939, yang lalu diteruskan dan ditegaskan statusnya oleh pemerintah Indonesia sampai sekarang. Pemerintah sengaja mengunci rapat kawasan ini dari pemukiman warga karena Muara Angke menjadi benteng alami penahan abrasi pantai Jakarta dan rumah bagi berbagai jenis burung, reptil, serta monyet ekor panjang. Tempat ini benar-benar dijaga agar ekosistem pesisir ibu kota tidak hancur total. Jika kawasan sepetak ini dibebaskan untuk tempat tinggal, tumpukan sampah, pencemaran air, dan bangunan liar dipastikan langsung merusak hutan bakau dan membunuh satwa di dalamnya. Konsekuensinya juga sangat nyata bagi siapa saja yang nekat membangun tempat tinggal di sana. Selain bakal langganan diterjang banjir rob tahunan dan berisiko diserang hewan liar seperti ular berbisa atau monyet, aktivitas mendirikan bangunan di Suaka Margasatwa bisa dihukum juga. Dan buat kalian yang pengen buat video ala singkat cerita, kita udah bongkar caranya di sini. Klik link di deskripsi karena kita buka aksesnya hingga minggu depan. Nomor 8. Suaka Margasatwa Pulau Baun. Kawasan konservasi seluas kurang lebih 13.000 hektar ini terletak di Kepulauan Aru, Maluku. Aturan ketat yang melarang keberadaan pemukiman warga di sini sebenarnya sudah berjalan sejak zaman kolonial pada tahun 1932, sebelum akhirnya ditetapkan ulang oleh pemerintah Indonesia sebagai kawasan Suaka Margasatwa resmi pada tahun 1974. Keberadaan manusia dilarang keras di wilayah ini demi menjaga kelestarian burung cendrawasih kuning besar yang menjadikan hutan tropisnya sebagai benteng pertahanan terakhir. Selain cendrawasih, area ini juga menjadi rumah bagi kangguru pohon dan beragam satwa endemik Maluku lainnya. Pembukaan lahan untuk pemukiman sengaja dicegah total supaya pepohonan tempat satwa langka ini berkembang biak tidak rusak oleh aktivitas harian warga. Risiko bagi siapa saja yang nekat menerobos dan menetap di sini nggak main-main. Selain lokasi pulaunya sangat terisolasi dengan akses logistik yang hampir mustahil, mendirikan bangunan di kawasan Suaka Margasatwa tergolong pelanggaran hukum berat. Nomor 7. Pulau Nusa Barung. Pulau tak berpenghuni seluas sekitar 6.100 hektar ini terletak di sebelah selatan Kabupaten Jember, Jawa Timur. Statusnya sebagai area yang dilarang untuk pemukiman sudah ditetapkan sejak era Hindia Belanda pada tahun 1920, yang kemudian dikukuhkan kembali oleh pemerintah Indonesia sebagai kawasan cagar alam demi menjaga keaslian ekosistemnya. Pemerintah menutup pulau ini dari aktivitas warga karena lingkungannya menjadi tempat perlindungan penting bagi satwa langka seperti penyu hijau, penyu sisik, rusa Jawa, serta berbagai spesies burung laut. Keberadaan pemukiman atau aktivitas harian manusia sengaja dicegah total agar pantai tempat penyu bertelur dan hutan tropis di dalamnya tidak rusak oleh pencemaran maupun perburuan liar. Kondisi alam di sini sangat menyiksa kalau ada yang nekat mencoba menetap tanpa izin. Akses keluar masuk pulau ini luar biasa berbahaya karena dikelilingi lautan Samudra Hindia dengan ombak besar dan karang tajam, bikin siapapun rawan terisolasi total kalau terjadi cuaca buruk. Belum lagi krisis air bersih, ancaman cuaca ekstrim, dan serangan hewan liar yang bikin bertahan hidup di pulau ini hampir mustahil dalam jangka panjang. Nomor 6. Zona inti Taman Nasional Lorentz. Kawasan konservasi raksasa seluas jutaan hektar ini membentang di wilayah Papua dan menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO. Batasan tegas yang melarang manusia mendirikan pemukiman di zona intinya resmi ditetapkan oleh pemerintah sejak tahun 1997, bersamaan dengan perubahan status kawasan ini menjadi taman nasional demi melindungi bentang alamnya yang utuh dari pegunungan es sampai pesisir. Pemerintah menyeterilkan zona inti ini dari pemukiman umum karena fungsinya sebagai jantung ekosistem yang menyimpan keanekaragaman hayati
hayati paling lengkap di Asia Pasifik. Di dalamnya terdapat vegetasi hutan hujan tropis murni, gletser khatulistiwa yang langka, serta habitat berbagai satwa langka seperti burung cendrawasih dan kanguru pohon. Kalau manusia bebas masuk dan membangun rumah di zona ini, aktivitas alih fungsi lahan dan eksplorasi bakal dengan cepat merusak keseimbangan alam yang sudah terbentuk ribuan tahun. Kondisi geografis dan lingkungan di sini betul-betul menyiksa bagi siapa saja yang nekat mencoba tinggal. Cuaca ekstrim yang bisa berubah drastis, medan pegunungan yang sangat curam, serta lebatnya hutan perawan siap membuat orang tersesat tanpa arah. Belum lagi risiko terserang penyakit endemik hutan tropis seperti malaria berat dan ketiadaan akses bantuan darurat yang membuat bertahan hidup di tanah isolasi total ini jadi taruhan nyawa. Jangan lupa subscribe dan follow Singkat Cerita agar kita jadi channel edukasi pertama di dunia yang mencapai 10 juta follower dan subscriber di 3 platform pada tahun 2027. Nomor 5. Cagar Alam Pulau 2. Kawasan konservasi seluas kurang lebih 30 hektar ini terletak di wilayah pesisir Desa Sawah Luhur, Kabupaten Serang, Banten. Aturan yang melarang masyarakat mendirikan pemukiman di pulau yang kerap dijuluki Pulau Burung ini sudah berlaku sejak zaman kolonial pada tahun 1937, sebelum akhirnya dikukuhkan kembali statusnya oleh pemerintah Indonesia sebagai kawasan cagar alam. Tempat ini ditutup rapat dari pemukiman warga karena menjadi salah satu lokasi persinggahan utama bagi ribuan burung migran dari berbagai belahan dunia, termasuk benua Asia dan Australia. Keberadaan manusia sengaja dibatasi total agar ekosistem hutan bakau serta daratannya tetap tenang, sehingga burung-burung langka tersebut bisa bersarang dan berkembang biak tanpa terganggu. Jika manusia diizinkan tinggal di sana, kebisingan, alih fungsi lahan, dan sampah rumah tangga dipastikan bakal merusak habitat alami dan mengusir populasi burung migran. Tinggal di kawasan ini bakal memberikan tekanan berat dari kondisi lingkungannya sendiri. Struktur tanahnya yang didominasi rawa bakau dan lumpur basah membuat pembangunan tempat tinggal menjadi sangat tidak stabil, ditambah lagi dengan ancaman luapan air pasang laut yang kerap merendam area daratan. Selain itu, ketiadaan sumber air bersih dan risiko serangan satwa liar seperti ular bakau membuat area ini sangat tidak layak dihuni dalam jangka panjang. Nomor 4. Pulau Kunti. Kawasan dataran karang dan hutan pesisir seluas puluhan hektar ini terletak di dalam area Suaka Marga Satwa Cikepuh, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Aturan ketat yang melarang orang mendirikan bangunan atau tempat tinggal di sini merupakan bagian dari penetapan perlindungan Suaka Marga Satwa Cikepuh yang sudah berjalan sejak era Hindia Belanda tahun 1974 lewat keputusan Menteri Pertanian. Sebab utama area ini disterilkan dari pemukiman warga karena daratan serta gua-gua karangnya merupakan habitat penting bagi fauna langka, termasuk kelelawar, burung laut, dan tempat bertelur penyu hijau di garis pantainya. Kalau manusia dibebaskan masuk dan bikin rumah di sekitar pulau ini, tumpukan sampah, suara bising, serta benturan aktivitas harian dipastikan langsung merusak gua-gua alami dan menggagalkan proses penyu bertelur. Kondisi alam di lokasi ini sangat tidak ramah untuk dijadikan tempat tinggal harian. Pasang surut air laut yang ekstrim seringkali mengisolasi area pantai, ditambah dengan hantaman gelombang Samudra Hindia yang ganas dan tekstur batuan karang yang tajam. Tanpa adanya sumber air tawar yang layak, serta tingginya risiko terkepung air pasang saat cuaca buruk, nekat tinggal di sini cuma bakal menyiksa diri dan membahayakan keselamatan. Nomor 3. Cagar Alam Pulau Sempu. Kawasan pulau kecil seluas kurang lebih 877 hektar ini terletak di selatan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Status perlindungannya sebagai area yang tertutup total dari pemukiman warga sudah ditetapkan sejak zaman kolonial Hindia Belanda pada tahun 1928, yang kemudian dilindungi secara konsisten sampai sekarang di bawah pengawasan BKSDA Jawa Timur. Alasan utama pulau ini disterilkan dari pemukiman karena seluruh ekosistemnya, mulai dari hutan pantai, hutan hujan tropis, hingga Laguna Segara Anakan, berfungsi sebagai benteng konservasi bagi flora dan fauna langka seperti elang Jawa, macan tutul Jawa, serta penyu. Jika manusia dibebaskan untuk tinggal dan mendirikan bangunan di sini, alih fungsi lahan, pencemaran air, dan tumpukan sampah rumah tangga akan langsung merusak ekosistem Laguna yang sangat sensitif, serta menghancurkan habitat alami hewan-hewan terancam punah tersebut. Risiko bagi siapapun yang nekat menetap di pulau ini sangat besar, karena kondisi lingkungannya yang terisolasi di tengah Samudra Hindia. Pulau ini tidak memiliki pasokan air tawar yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ditambah lagi dengan ancaman cuaca ekstrim serta gelombang tinggi di pantai selatan yang bisa memutus akses transportasi kapan saja. Belum lagi potensi bahaya dari keberadaan satwa liar seperti ular berbisa dan predator hutan yang membuat bertahan hidup di pulau ini menjadi sangat rawan dan membahayakan keselamatan. Nomor 2. Zona inti Cagar Alam Krakatau. Kawasan kepulauan vulkanik yang terletak di Selat Sunda ini mencakup Pulau Sertung, Pulau Panjang, Pulau Rakata, dan Anak Krakatau. Penetapan aturan ketat yang melarang manusia tinggal di area cagar alam ini sudah berjalan sejak tahun 1919 oleh pemerintah Hindia Belanda, lalu diteruskan oleh pemerintah Indonesia demi menjaga zona konservasi alamnya. Pemerintah menyeterilkan zona inti ini dari pemukiman warga karena seluruh kepulauannya difungsikan sebagai laboratorium alam terbuka untuk mengamati proses suksesi tumbuhan dan pemulihan ekosistem pasca
pasca erupsi dahsyat. Keberadaan pemukiman atau aktivitas harian manusia sengaja dicegah total agar proses alami perkembangan flora dan fauna yang mendiami pulau-pulau konservasi tersebut tidak terganggu oleh sampah, pencemaran, maupun kerusakan lahan. Bahaya yang mengintai kalau ada orang yang nekat tinggal di area ini betul-betul mematikan dari segi lingkungan. Selain ancaman erosi pantai dan ketiadaan sumber air bersih yang layak minum, paparan gas beracun serta letupan material vulkanik berkala dari anak Krakatau bisa terjadi sewaktu-waktu tanpa peringatan. Kondisi lautan Selat Sunda yang rawan cuaca buruk dan gelombang tinggi juga siap mengisolasi siapa saja yang nekat menetap di sana tanpa jalur evakuasi yang aman. Nomor 1. Zona inti Taman Nasional Komodo. Kawasan konservasi seluas puluhan ribu hektar ini membentang di wilayah Nusa Tenggara Timur dan sudah diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO. Batasan ketat yang melarang orang mendirikan tempat tinggal di zona intinya resmi diberlakukan sejak kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1980, lalu diteruskan lewat zonasi perlindungan hayati oleh pemerintah. Area ini disterilkan total dari aktivitas pemukiman demi menjaga keberlangsungan habitat asli komodo serta menjaga rantai makanan alaminya tetap seimbang. Selain komodo, pulau-pulau di zona inti ini juga menjadi tempat perlindungan bagi berbagai satwa darat dan laut langka. Kalau manusia diizinkan membangun rumah di sana, aktivitas alih fungsi lahan, perburuan liar, dan sampah rumah tangga jelas bakal merusak ekosistem purba yang sangat sensitif ini. Risiko bagi siapapun yang nekat mencoba tinggal di sini betul-betul berkaitan dengan taruhan nyawa. Selain ancaman nyata dari serangan komodo liar yang punya gigitan beracun mematikan, kondisi daratannya yang didominasi bukit savana kering bikin pasokan air tawar sangat terbatas. Belum lagi cuaca terik yang ekstrim dan isolasi geografis di tengah lautan, membuat usaha untuk bertahan hidup di zona inti ini hampir mustahil dilakukan.